Pemirsa setia Pijar TV, terima kasih ya sudah klik video YouTube ini. Program ini didanai oleh mitra dan sahabat sekalian yang selalu mendukung kami dengan setia. Dan tahukah saudara bahwa ada cara yang baru dan mudah loh di YouTube untuk membantu kami memproduksi program-program yang selalu fresh di Pijar TV. Silakan klik tombol thanks di bawah dan saudara bisa mengirimkan kami stiker Super Thanks dengan donasi saudara. Yuk, segera dicoba. Seberapapun donasi saudara sangat memberkati pelayanan kami. Salam terang bagi Indonesia. Shalom, sahabat Pijar. Ada banyak pertanyaan dari orang-orang non-Kristen untuk menjebak iman Kristen. Nah, salah satu pertanyaannya adalah di mana di dalam Alkitab Yesus mengatakan bahwa Dia adalah Tuhan. Nah, orang-orang ini menyangka bahwa pertanyaan ini pertanyaan yang susah. Padahal pertanyaan ini gampang sekali untuk dijawab. Tapi sebelum kita melihat ayat-ayat yang menyatakan bahwa Yesus mengaku Dia Tuhan, ada pemahaman dasar yang perlu kita pahami terlebih dahulu, yaitu pemahaman tentang Allah dan Tuhan di dalam kekristenan, yang sangat jauh berbeda dengan apa yang dipahami oleh orang-orang di luar kekristenan. Di dalam kekristenan, Allah dan Tuhan memiliki dua arti yang berbeda loh. Allah adalah hakikat, sering diterjemahkan juga dengan kata ilah atau dewa. Karena ada orang-orang di luar kekristenan menganggap bahwa Allah adalah sebuah nama. Bagi kekristenan bukan sebuah nama. Itu Allah ya. Nah, sedangkan Tuhan di dalam iman Kristen adalah sebuah gelar, predikat, di mana arti gelar tersebut adalah penguasa. Nah, perlu diingat bahwa di dalam Alkitab, penggunaan kata Tuhan dan Tuan sering digunakan dalam konteks yang sama. Tuhan dalam konteks gelar bisa dikenakan kepada siapapun. Misalnya saya nih, saya Tuhan atau Tuan atas rumah tangga saya, karena saya yang berkuasa di situ. Pak Jokowi adalah Tuhan atau Tuan atas Indonesia, karena Dia yang berkuasa di negara ini, bukan di negara lain. Dia punya kuasa untuk mewakili rakyat Indonesia di kancah dunia. Jadi kita harus memahami bahwa Tuhan atau Tuan adalah sebuah gelar yang berarti penguasa. Dalam bahasa Yunani, Tuhan atau Tuan disebut Kurios. Dalam bahasa Ibrani, Adonai. Dalam bahasa Jawa, Gusti. Dalam bahasa Inggris, Lord, yang artinya penguasa. Makanya ada istilah landlord, penguasa tanah. Penguasa dalam konteks ini adalah yang menguasai. Pertanyaannya, apa yang dikuasai? Yang dikuasai adalah seluruh kehidupan ini, karena Dialah yang menciptakan kehidupan ini. Jadi kalau saya bilang Yesus adalah Tuhan, berarti saya percaya kalau Yesus penguasa atas hidup saya. Sekaligus saya percaya bahwa Yesus adalah pencipta langit dan bumi. Jadi jelas ya, kalau Allah merupakan hakikat, sedangkan Tuhan atau Tuan merupakan gelar. Nah, jadi gampang. Di mana di Alkitab Yesus menyatakan bahwa Dia adalah Tuhan? Jawabannya gampang. Ya baca aja di Yohanes 13 ayat 13. Nih, firman-Nya mengatakan begini. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah, perlu diingat bahwa Tuhan dalam konteks ini berarti penguasa, atau bahasa Yunaninya kurios. Nah, itu bicara tentang Tuhan. Nah, sekarang bicara tentang Allah. Kita tahu bahwa di dunia ini banyak Allah atau ilah, ya, atau dewa yang diimani dan disembah oleh manusia. Kekristenan percaya bahwa Allah itu Esa. Allah yang Esa itu adalah roh. Allah yang Esa memiliki 3 realitas atau keberadaan, yaitu Bapa, Firman, dan Roh. Di mana Firman itu selanjutnya menjelma menjadi manusia bernama Yesus. Sehingga orang Kristen menyebut sebagai Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah yang Esa itu memperkenalkan dirinya kepada manusia melalui siapa? Musa.
Kalau kita baca di dalam Keluaran 3, Allah itu menampakkan dirinya kepada Musa melalui nyala api di semak duri. Tahu ya? Kemudian Musa bertanya, "Siapakah engkau?" Dan Allah menjawab, "Aku adalah aku." Yang dalam bahasa aslinya Ibrani disebut Eyeh Asher Eyeh. Jadi kita harus mengerti bahwa Allah memperkenalkan dirinya kepada bangsa Israel dengan bahasanya orang Israel, bukan dengan tata bahasa orang Indonesia. Jadi untuk memahami ini, kita perlu melihat dari konteks kehidupan dan tata bahasa orang Israel, dan bukan dalam konteks tata bahasa orang Indonesia. Jadi Allah memperkenalkan dirinya sebagai Eyeh Asher Eyeh. Atau yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi "Aku adalah aku" atau "Aku telah ada". Nah, orang-orang Israel sangat mensakralkan nama Allah ini, sehingga mereka tidak boleh menyebutnya dengan sembarangan. Sampai-sampai kalau dalam bentuk tulisan, mereka hanya menulis konsonan, ya, supaya tidak bisa disebut, yaitu Yod He Vav He atau YHVH. Atau disebut dengan Yahweh atau Jehovah. Ya. Yang dalam bahasa Ibrani-nya mereka menyebutnya Adonai. Dan dalam Alkitab bahasa Indonesia menjadi Tuhan. Semuanya huruf besar. Nah, secara turun-temurun bangsa Israel sudah mengerti bahwa frase Eyeh Asher Eyeh atau "Aku adalah aku" itu sangat eksklusif, hanya boleh digunakan untuk Allah. Sampai-sampai kalau ada orang yang menggunakan frase tersebut untuk dirinya sendiri, dia dianggap menghujat Allah YHVH. Nah, frase Eyeh Asher Eyeh ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, ya, bahasanya Perjanjian Baru, menjadi Ego Eimi. Nah, kalau kita sudah memahami hal ini, akan mudah untuk memahami ayat-ayat di mana Yesus Kristus menyatakan dirinya sebagai Allah Yahweh atau Allah Jehovah. Ya. Yang pertama, coba kita lihat di dalam Yohanes 8 ayat 58. Yesus mengatakan begini, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Nah, kalau kita melihat dalam bahasa aslinya, "aku telah ada" itu menggunakan frase ego eimi. Orang Yahudi memahami makna kata tersebut sebagai identitasnya Allah, sehingga mereka menganggap Yesus sedang menghujat Allah. Ya, ini kelihatan dari respon mereka di ayat 59. Dikatakan bahwa mereka berusaha untuk melempar Yesus dengan batu. Kenapa mau dilempar? Karena dia mengatakan ego eimi, yang artinya dia sedang mengatakan bahwa aku adalah Allah YHVH. Ya. Nah, selanjutnya dalam Injil Yohanes, Yesus menyatakan dirinya sebagai "Akulah roti hidup". Yohanes 6 ayat 35. Terus di Yohanes 8 ayat 12 dia ngomong begini, "Akulah terang dunia". Ya. Kemudian di Yohanes 10 ayat 7, "Akulah pintu". "Akulah gembala yang baik", itu ada di Yohanes 10 ayat 11. "Akulah kebangkitan dan hidup", itu ada di Yohanes 11 ayat 25. "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup", itu ada di Yohanes 14 ayat 6. Dan "Akulah pokok anggur yang benar", saudara bisa baca di Yohanes 15 ayat 1. Nah, coba perhatikan kata "akulah". Di dalam ketujuh ayat yang barusan saya baca itu, dalam bahasa Ibrani-nya, frasenya adalah ego eimi. Yang dalam bahasa Ibrani disebut Eyeh Asher Eyeh, yaitu identitas Allah ketika dia ditanya oleh Musa. Jadi sebetulnya banyak sekali ayat-ayat di Alkitab di mana Yesus menyebut dia adalah Allah YHVH dan Tuhan. Jadi Yesus memiliki hakikat sebagai Allah atau ilah dan juga memiliki gelar sebagai Tuhan atau Tuan yang artinya penguasa. Nah, dari ayat-ayat yang sudah saya baca tadi, saya telah membuktikan bahwa di dalam Alkitab
Yesus bukan mengatakan saja bahwa dia adalah Tuhan, tetapi dia berkata bahwa dia adalah Allah dan dia juga adalah Tuhan. Jadi kesimpulannya adalah bahwa Yesus memiliki hakikat sebagai Allah atau ilah dan juga memiliki gelar sebagai Tuhan atau Tuhan yang berarti penguasa atas kehidupan ini. Karena dialah pencipta bumi dan segala isinya. Saudara terkasih, kita adalah terang bagi Indonesia. Oleh karenanya, jaga terangmu. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Pijar TV, Shalom, apa kabar? Terima kasih sudah menjadi sahabat dan menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp. Tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara. God bless you.